warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan pergi ke Tuban. Kurang kompak, padahal ini baunya nasi uduk udah nungguin ini. Jalan-jalan pergi ke Tuban. Perginya di hari liburan. Malam hari ini pengajian kita pembukaan sudah selesai. Tentunya kita di hari lebaran. Benar nggak? Udah selesai kita lebaran. Kalau udah selesai lebaran ya ngaji lagi, jangan nggak ngaji lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya jamaah kurang percaya kali ya. Ke Pekojan beli beduk, jalannya naik motor. Pengajian malam hari ini kita ntar makan nasi uduk pakai semur sama pakai telur. Enak ya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wa fadala ulama bi kumatil hujjadin wa karamal awliya bi dhuhuril karamatil walikin lati hiya min muqtidati sayyidil mursalin wa qassa man samin asbahi millati bi ruqi ila darajatil arifin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri jati wa sirri sari wa ashabi wa sihat amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul 'azim. Tentunya yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, tentunya yang kita ta'zimi guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Teriring doa kita bersama, mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, ditambah mustajab segala doa-doanya. Apa-apa yang telah Allah limpahkan kita pun kelimpahan daripada barokahnya. Yang sama-sama tentunya kita hormati dan kita ta'zimi guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Nasrullah Rasim MAG. Beriring doa kita bersama, mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, ditambah mustajab segala doa-doanya, apa-apa yang dicita-citakannya, bil khusus untuk kemajuan jamaah manaqib dalam rangka Jekoneng Sekoneng, mudah-mudahan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hadir pada malam hari ini penasehat majlis tentunya Bapak Haji Jainuddin SE. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, apa-apa yang menjadi cita-citanya dalam rangka kemajuan majlis diwujudkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang sama-sama kita hormati ketua majlis Al Ustadz Hasbunawi, mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Para asatid yang hadir malam hari ini, Ustadz Mustafa, Ustadz Ismail dan para asatid yang lainnya, mudah-mudahan seluruh ilmunya Nabi barokah dalam rangka siar majlis zikir manaqib. Orang tua kita Bapak Haji Ibrahim, Bapak Yakub dan juga tentunya Bang Obing dan yang lainnya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Tadi udah kita baca dalam suatu ayat, wasaru ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arwas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Maka sesungguhnya bersegeralah kamu menuju daripada ampunan Allah. Tentunya di situ Allah telah menyiapkan yang namanya surga yang luasnya antara langit dan bumi buat siapa orang-orang yang bertakwa. Kemarin di bulan puasa alhamdulillah 30 hari kita menahan lapar, haus dan dahaga dalam rangka kita mencari ridhonya Allah. Kemudian kita bisa termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Amin. Kemudian maksud di sini apa tujuan sesungguhnya? Yang arti daripada sesungguhnya setelah kita bertakwa kepada Allah, kemudian kita taat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka kita diperintahkan yang namanya kita bersegera berlomba-lomba dalam rangka mempertahankan ketakwaan tersebut. Bahkan ketika kita berlomba-lomba, maka di situ Allah telah menyiapkan yang namanya surga yang luas antara langit dan bumi. Tetapi di situ diiringi dengan tentunya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian dilanjutkan dengan alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra wal kadzimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang berinfak, orang-orang yang bersedekah. Ketika dia bersedekah, bukan hanya ketika dia sedang rezekinya banyak, tetapi rezekinya sedikit pun dia mengeluarkan daripada rezekinya dalam rangka itu semua. Kemudian setelah dia berinfak, ada dalam kehidupannya dia memberikan maaf, membuka hatinya seluas-luasnya dalam rangka tentunya menuju daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat baik dalam dirinya, dia mau memaafkan orang, bahkan pun kesalahan dalam diri yang sedalam-dalamnya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan dia termasuk golongan orang-orang yang bisa menahan hawa nafsu daripada hawa marah dalam diri kita. Ini yang kedua. Oleh karenanya dalam rangkaian zikir manakib, alhamdulillah di tempat guru kita Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi setelah dilaksanakan pembukaan, kemudian kemarin di tempat Abah Kiai Nasrullah Rasid, alhamdulillah sampai jamaahnya luber penuh. Jangan kata nih Bang Cipto mau duduk, kemudian juga Bang Kamal mau duduk, gak dapat. Bang Ari mau duduk kakinya sebelah naik ke atas, sebelah di bawah, pincang dong. Agak muat. Kenapa sekarang alhamdulillah Allah kirimkan jamaah begitu banyak. Kemarin pembukaan di Kiai Paturi. Artinya saya sudah sampaikan jamaah yang ada di Kemandoran ini akan segera memulai dalam rangka iringan doa-doa restu berkah daripada guru-guru kita. Ini adalah pengajian kita bersama. Artinya apa yang kita laksanakan malam hari ini kita sampaikan, kita sandingkan, kita sandarkan kepada guru-guru kita. Yakin kita, tadi udah kita baca ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij'alal muslimin. Allah yang maha menerima daripada segala maksud tujuan jamaah. Allah yang tentunya menentukan hati, membuka hati para jamaah. Oleh karenanya, mari jamaah dalam rangkaian zikir manakib pada malam hari ini, kita awali dengan niat yang baik, niat yang bagus, niat yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan kita mencari sesuatu apapun. Mudah-mudahan malam hari ini kita awali setelah beberapa bulan yang lalu, kita di bulan suci Ramadan, bulan Syawal, sampai malam hari ini kita buka. Ada kesunyian dalam diri kita yang biasanya dia beristighfar buat orang tuanya, dia beristighfar buat saudaranya, dia beristighfar buat guru-gurunya. Kemarin tentunya hati kita
sepi, tetapi malam hari ini mari sama-sama kita isi kembali, kita ramaikan kembali, kita isi daripada lubuk hati kita yang dalam, sama-sama kita minta ridho daripada orang-orang tua kita. Dan kemudian tadi udah kita bacakan orang yang tentunya telah dia berlomba-lomba berupaya memperkaya takwanya dengan bagaimana dia menahan rasa dalam dirinya, hawa marahnya, kemudian dia membukakan pintu maaf. Ada di dalam suatu kisah, dalam suatu kisah sahabat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari kisah Anas bin Malik. Pada suatu saat dia sedang duduk bersama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baginda Rasul tiba-tiba berkata, "Yadlukul ana min hadzal fajji rajulun min ahlil jannah." Sebentar lagi akan lewat seorang yang tentunya dia adalah orang yang ahli surga. Anas lagi sedang duduk bersama baginda Rasul. Kemudian baginda Rasul ngomong seperti itu. Yadlukul ana min hadzal fajji rajulun min ahlil jannah. Maka sebentar lagi ada orang yang tentunya ahli surga. Orang tersebut datang lewat di depan Nabi. Kemudian besok begitu lagi. Kemudian besok begitu lagi. Sampai 3 hari ngomong tersebut. Akhirnya penasaran. Ya Rasulullah, kenapa engkau ngomong seperti itu? Ada apa dengan orang tersebut? Akhirnya apa? Ada seorang sahabat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Abdullah bin Amr bin As. Akhirnya dia pengen tahu. Diikutin orang yang tadi lewat, yang baginda katakan sebentar lagi ada orang yang ahli surga. Pada saat itu pada saat hari sore menjelang asar, pada asar lewat, akhirnya yang namanya Abdullah bin Amr bin As ikutin orang tersebut. Ketika diikutin orang tersebut sampai di rumahnya, apa katanya? Ya Tuhan, bolehkah aku numpang di rumahmu sekedar 3 hari? Ada apa sebenarnya engkau? Ya Abdullah, aku sedang ada keributan, ada hal yang harus menghindar daripada keributan tersebut. Maka ketiganya sesungguhnya kalau kita punya keributan di antara mungkin dalam rumah tangga kita, saudara kita, nggak boleh lama-lama, 3 hari aja. Nah inilah yang dinilai oleh Abdullah bin. Dia berkata seperti itu, aku sedang ada permasalahan di dalam kehidupanku. Boleh kagak hai Tuhan? Hai kaum Ansor, orang tersebut adalah kaum Ansor. Hai kaum Ansor, bolehkah aku? Akhirnya dia bilang, boleh silahkan. Sampai kemudian inap hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Abdullah ini bingung. Kenapa dia bingung? Setiap hari dia ingin tahu apa sih amalan yang istimewa, apakah ada amalan yang luar biasa. Sehingga baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang ini sudah divonis adalah orang-orang yang akan menjadi memasuki yang namanya surganya Allah. Kalau kita nginep di rumah orang, apa yang kita cari? Numpang makan, numpang tidur 3 hari. Kira-kira beras berapa liter itu? Benar gak? Nah, Abdullah bin As ini dia ingin tahu apa sih amalan orang tersebut. Akhirnya hari ke-1, hari kedua, hari ketiga. Begitu di hari ketiga, maka tentunya Abdullah bin Amr bin As ini bertanya, hai Tuhan, aku lihat engkau adalah biasa-biasa aja, tidak ada amalan yang khusus, yang istimewa. Kali dia zikir manakib kayak kita, ada. Kali tentunya dia kayak Haji Ibrahim dari pagi sampai sore dipegang Haji Quran, dipegang doang dia, pegang doang. Kali kayak Ustaz Ismail tiap hari muter, dia tasbih diputar-putar begini, bukan diwirid, bukan. Tidak ada amalan yang boleh dikatakan yang luar biasa, yang mendapatkan jalan pahala yang luar biasa.
Akhirnya apa dia bilang? Kata orang tersebutnya, hai Tuan Abdullah, sesungguhnya aku ini orang biasa, orang yang tidak mempunyai sesuatu amalan, tetapi begitu aku ketika pagi bangun pagi, aku tidak punya perasaan iri, sirik, dengki kepada orang. Kemudian aku tidak pernah bersuzon kepada orang lain. Maka di situ aku ikhlaskan hatiku dan aku bermohon kepada Allah, ya Allah, dengan keikhlasan hatiku ini ya Allah terhadap orang-orang lain siapapun ya Allah, maka berikanlah ridhonya. Nah ini. Kemudian Amr bin As apa katanya? Bahwa sesungguhnya ketika orang-orang yang dekat dengan Nabi itu hal biasa. Apa kata baginda Rasul? Ketika orang yang tentunya ahli ibadah sekalipun, tetapi di hatinya di situ ada kekotoran dalam dirinya, jangan berharap amalan ibadah yang luar biasa itu tidak bisa menjamin daripada keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini intinya ini ketika kita istiqomah, kita laksanakan istiqomah, apakah malam Jumat, apakah malam rajin benar. Ada hati kita, gua nggak ada nama Haji Ibrahim. Kenapa emang Haji Ibrahim jarang beli makanan kali gitu? Enggak. Saya nggak demen sama beliau mau bulan bin bulan. Kenapa? Ada sesuatu dah pokoknya. Itu. Maka mari malam hari ini dengan mengawali kegiatan istiqomah yang kita awali malam hari ini, luaskan hati kita. Lepaskan permasalahan-permasalahan kita yang lalu, kita buka dengan gambaran yang baru, agar apa yang selama ini kita laksanakan jangan ada yang terganjal sehingga menjadi percuma, menjadi sia-sia. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu, ini sedikit buat pemahaman. Kita niatkan, semalam sudah disampaikan oleh Abah Kiai Nasrullah Rasid. Dalam rangkaian tentunya kita laksanakan istiqomah, jika manakib aku bersiap malam Jumat, itu paling tidak kita menambah keimanan, ada rasa ketakwaan dalam diri kita. Maka sehari kita ke istiqomah, sehari kita tinggalkan istiqomah, maka apa yang sudah kita laksanakan akan runtuh kembali. Seperti bagaimana bangunan, ketika kita sudah payah bangunan tersebut, kita bangun dari satu butir pasir sehingga jadi bangunan yang tinggi. Ketika di situ kita cabut satu butiran pasir, maka akan runtuh. Inilah dia jemaah. Artinya mari sama-sama dengan malam hari ini kita niatkan apa yang kita laksanakan istiqomah kita untuk kedepannya. Mudah-mudahan kita diberikan semangat, kita diberikan kemampuan, kita diberikan keyakinan lillah karena Allah. Apa yang kita laksanakan ini sesungguhnya karena memang kita mencari ridhonya Allah. Ilahi Rabbi anta maksudi wa ridhoka maqbuli. Bukan lantaran kita ingin disoharin orang, kita ingin dihormatin orang, lantas kemudian kita niat, seandainya saya istiqomah malam Jumat atau malam Rabu, saya ingin jadi orang kaya. Kalau udah itu semua tercapai, jangan harap istiqomah akan berjalan. Orang dia pengen kaya, ketika ingin udah kaya, kira-kira selesai kagak? Selesai, ditinggalkan, gak mungkin dilaksanakan lagi. Inilah dia. Kemudian ketika kita istiqomah, ada doa-doa yang kita panjatkan. Maka sesungguhnya apabila pun kita punya masalah, kita punya sesuatu hal yang berat dalam diri kita, maka dengan rangkaian istiqomah, dengan bersama-sama kita berdoa, kemudian diamini dengan orang yang begitu banyak, kita baca Fatihah satu kali, kemudian dilipatkan dengan orang yang banyak, itu adalah yang membuat doa-doa kita menjadi mustajab. Bahkan kata Allah apa dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau memang kita sudah mantapkan ketakwaan kita, Allah akan memberi keluar, Allah berikan jalan keluar dari permasalahan kita. Kemudian kita diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, rezeki yang tidak diduga-duga. Kayak kemarin Haji Ibrahim lagi suami, nggak tahu alhamdulillah tanahnya di Permata Hijau laku.
Ini mati. Iya, aku tanah ini nggak tahu itu tanah siapa. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari sama-sama kita niatkan baik atau malam hari ini, besok maupun malam Jumat, mari sama-sama kita bukakan pintu hati kita. Jangan ada sedikit permasalahan, maka apa yang sudah kita bangun perjalanan istiqomah, zikir manaqib di tempat ini, di kemandoran ini, dengan wasilahnya Ustaz Asbunawi, alhamdulillah sampai saat ini kalau dipikir kira-kira 20 tahun masih muda apa udah tua? Muda. Lama apa sebentar? Lama. Kemudian kita bangun yang baru setiap malam Jumat, alhamdulillah kita sudah masuk yang namanya tahun kedua, besok tahun ketiga. Biasanya kalau ganjil ujiannya banyak, benar nggak? Ujiannya berat. Makanya malam hari ini mari kita tanamkan. Kemudian apa kemarin yang sudah diprogramkan oleh Bang Haji Zainuddin dalam rangka dia orang yang berpengalaman di masyarakat, kita ambil ilmunya. Kemudian juga ketua punya program, kita jalani. Mari sama-sama rangkaian dua majelis ini seiring sejalan bagaikan rel kereta. Sekarang coba kalau kita lihat kereta semua badannya besi apa kayu? Besi. Orang banyak juga gak pernah kempes, bener ya. Tapi jalanannya itu dari rel yang kecil. Kita jalan tol yang begitu lebar luas, kadang-kadang nabrak mulu, bener ya. Tuh, tapi kereta artinya ini adalah jalan yang boleh dikatakan seiring seirama seperti rel kereta. Itu semua seiring. Maka apapun di situ terbuat dari besi yang cukup kuat, maka ketika jalan beriringan bersama, insya Allah sampai ke tujuannya. Nah, inilah begitu dalam perjalanan kita. Mari sama-sama kita iringi, apakah malam Rabu, apakah malam Jumat, semuanya tujuannya tidak lain tidak bukan ilahi rabbi antama cari ridhonya Allah. Kalau ingin kaya bukan di pengajian, punya perusahaan, benar ya, ngaji bikin kaya. Ada orang bilang, ini Ustaz saya capek banget, kenapa Pak? Bayang muda, ngaji muda, segala macam sudah kagak kaya-kaya. Emang sebaiknya jual tanah dan begitu saja. Maka ini sesungguhnya apa yang kita lakukan itu tidak lain tanda pengabdian kita sebagai kita makhluknya Allah, dan kita mengaku bahwa Allah adalah semua yang menciptakan kita. Kita selaku makhluk ciptaannya, kita mengabdi. Seandainya pun kita tak mengabdi, seluruh manusia di alam dunia ini dia tidak mengakui Allah, Allah tidak akan turun dari batu sebagai Allah. Tapi jangan salah, di situ bagaimana Allah membuat skenario manusia akan diuji dalam rangka tingkatan ketakwaan. Sekarang bayangin, ngaji kagak, sembahyang kagak, cerita sama temennya, gue lagi susah nih, gue lagi diuji. Diuji loh, supaya kagak ngaji kagak ujian, bukan. Itu memang namanya ketentuan. Udah Allah kasih musibah, itu bukan ujian. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit buat penguat. Oleh karena sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada seluruh jamaah yang hadir malam hari ini. Memang saya sengaja tidak mengundang guru-guru kita. Padahal kemarin ditanyakan, kenapa? Karena kita akan boleh dikatakan menguatkan hati kita dulu, menguatkan niat kita dulu. Insya Allah minggu yang akan datang mungkin akan datang. Kemarin Gus Reno juga sudah WA tanya, Yai kapan buka di Kemandoran? Saya bilang insya Allah nanti saya kabarin. Artinya malam hari ini waktu pun kita percepat. Kalau kita habis istirahat lama, kemudian tahu-tahu kagak pemanasan, lari kenceng-kencengnya, yang ada nyampe kagak kram kita, benar. Terbalik bisa. Nah inilah dia tuh, ada Bang Yayat itu pemain timnas dulu, dia pernah alamin. Coba kagak latihan ngandung, ya jangan kata menang, kalah ada bisa. Nah ini malam hari ini itulah dia yang saya sampaikan, yang kita laksanakan. Kita punya boleh dikatakan mengawali, jadi kita gak terlalu malam, cukup. Yang penting kita nikmati, kita jalanan, kita rasain. Insya Allah ntar makan habis nasi uduk siap, bisa perut kenyang.
Saya yakin ya. Amin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mau minta sukaredonya kita bacakan suratul Fatihah khusus untuk jamaah kita Ibu Rika binti Sukri atau Ibu Ika yang sedang sakit. Beliau kemarin beberapa bulan yang lalu sakit, boleh dikatakan jatuh dari kamar mandi, mungkin mengendala kena stroke atau yang lain sekali. Mari sama-sama kita mohon kepada Allah agar Ibu Rika ya diangkat segala penyakitnya, disehatan badannya, diberikan kesabaran dalam ujiannya, dan Allah berikan jalan yang terbaik dengan diberikan kesembuhan. Ada hadirin yang bisyati wa tabi wassalama wa nakhusul lima Ibu Rika binti Sukri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, mari sama-sama pasang niat kita mengawali ingin manaki malam hari ini. Sekali lagi, apapun permasalahan dalam hidup kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan malam hari diberikan jalan keluar yang terbaik. Amin. Bismillah.